Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat kembali lagi bersama saya Yusrul Marom di Lim Podcast, siaran podcast persembahan Lembaga Ittihaadul Mubalighin. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah kita kerawuhan tamu yang istimewa, terutama bagi teman-teman semua dan saya pribadi. Karena apa? Beliau niku di pondok masyhur sebagai rujukan teman-teman yang hendak butuh konsultasi mengenai hal spiritual. Yakni beliau adalah Agus Subhan Basit Hayi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmah wabarakah walikmah wa abdullah wa fatimah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin nggih. Kawilu jenengan nggih Gus nggih. Alhamdulillah sehat. Muga-muga posone nutuk amin. Sampai dugi bodo sampai insyaallah sak terawih. Dan tema apa ya? Pada malam hari ini kita akan ngobrol mengenai puasa, tapi obrolan yang enggak yang seperti kemarin-kemarin. Nah, obrolan kali ini Gus mengenai puasa itu kan kalau dari cerita-cerita dari guru-guru kita nggih. Ya. Itu kan sebagai sebuah asah jiwa, asah batin nggih kados mengkaten. Atau dalam bahasa masyhurnya kita mengistilahkan niku napa nggih ya? Tirakat. Nah, kados ngaten. Yeah. Sebenarnya nah niki mumpung beliau nih memang sudah masyhur sebagai rujukan teman-teman dalam hal ya apa itu tirakat. Nah, mungkin sakderengipun mengenai tirakat, Gus. Bisa memperkenalkan diri cerita-cerita dulu, Gus. Nggih. Monggo. Ya, terima kasih. Nama asli saya Ahmad Subhan Basit. Oh, berarti saya kurang ada Ahmadnya, berarti kurang. A Subhan Basit. Bukan Agus. Oh. Karena nama Agus itu tidak tembus di KTP. Oh, tidak tertera di yang ada ya Ahmad Subhan Basit itu tembus di KTP. Oh. Kalau Agusnya itu tidak tembus di KTP. Di SIM juga tidak ada. Tidak ada. Tidak tembus di SIM, tidak tembus di KTP. Saya kelahiran Lirboyo tahun 74. Oh, 74. Hampir seumuran dengan ibu saya. Ya. 74. Berarti saya bapak sampean. Bapak berarti kalau. Bapak ketemu gede. Yeah. Jadi saya dilahirkan di Lirboyo, besar di Lirboyo, sampai detik ini pun saya masih di Lirboyo. Tidak kemana-mana. Selalu istiqomah di Lirboyo. Istiqomah di Lirboyo dengan harapan barokah. Amin. Jadi kecil saya di Lirboyo, di HY, sampai besar pun ya sampai sekarang di HY. Cuman ada kisah unik waktu itu sekitar tahun 86-87 itu saya selalu berpindah-pindah. Oh, ten pundi niku? Gimana itu? Pindah-pindah dari HY ke Induk. Yeah. Pernah menempati kamar Kediri, pernah menempati kamar Tegal, pernah menempati kamar Pasuruan, pernah menempati kamar Kebumen, pernah menempati kamar Sumatera, kamar Ikhwan. Pindah-pindah seingat saya itu sampai 12 kali. 12 kali. Terus 13 kalinya saya pindah ke HY lagi, 14 kalinya saya bikin kamar gede di belakang kebun paling belakang waktu itu, ke-14 kali, ke-15 kali saya bikin rumah dan nikah. Oh, berarti kamarnya banyak. Banyak. Otomatis teman lingkungan kamar gitu ya banyak juga gitu. Banyak itu. Ada teman juga dari seluruh penjuru Indonesia itu. Jadi dari setiap kali saya
di Kamar Tegal itu baratnya Pondok Lama, langsung ke barat duk pojokan. Nah, itu saya lama di situ, hampir 2 tahun di situ. Itu 2 tahun sudah bisa ngomong ngapak enggak Gus? Enggak pernah bisa saya ngomong ngapak. Yang bisa pokoknya gitu saja. Pokoknya kepenak seperti itu. Dan panjenengan pendidikan di MHM gitu? MHM. Tamat Jadi, tahun? Saya masuk dari mulai kelas 1 sampai tamat tahun 97-98. Oh, 97. Jadi setelah SD saya waktu itu hari Kamis masuk sekolah di MHM, tempatnya di workshop. Workshop. Kamu belum lahir dan kamu tidak pernah tahu workshop sekarang di mana. Itu dulu, kalau sekarang ancer-ancernya di mana Gus? Kalau kamu ingin tahu workshop sekarang itu di Pondok Putri sekarang itu. Iya, paling belakang ya. Jelas nggak tahu. Nggak tahu. tahu. Apa yang di belakang Mubtadiat itu? Iya. Oh, Mubtadiat paling belakang sendiri, gedung yang menghadap ke selatan, yang sono menghadap ke timur. Waktu itu masih workshop, juga sekarang pun juga workshop namanya. Kalau sekarang di area Santri Putra kayaknya nggak terlihat. Nggak terlihat. Jadi kamu sekarang jangan bermimpi tentang di mana itu workshop itu di mana, jangan pernah bermimpi ke arah itu. Karena kalau kamu nanti mengharap ingin tahu atau bermimpi, nanti akan berakibat fatal. Nah, itu. Tamat tahun 97 dan itu saya 97, belum 98. lahir. Saya belum lahir itu. Belum. Nah, dari sekian banyak. Jangan 97 ya, 97, 98. Oh, 97, 98. Karena apa? Ada yang 2001, 2002 kan gitu kan. Iya. Nah, 97, 98 itu yang benar. 97, 98. Dan seperti tadi ceritanya banyak teman-teman dari beragam daerah itu Gus ya. Itu orang-orangnya ya ada yang aneh-aneh enggak Gus? Dalam artian mungkin tidak seperti teman-teman biasanya. Dalam apalah yang saya rasakan gitu. Ya, yang saya rasakan itu teman saya tidak ada yang tidak aneh. Aneh semua berarti. Teman saya tuh aneh-aneh. Banyak yang aneh. Kenakalan waktu kecil itu masih ibtidak ya. Pelajaran sekolah masih Yadul Muqtadi, alala Yadul Muqtadi, alhamdulillah wassalah robuna, terus tanwilul hijah, terus qaidah, awal, sani, meriti, dan seterusnya. Itu karena saya bukan sosok santri yang tekun, saya itu mengalir begitu saja lah pokoknya itu. Kalau saya sekolah mengikuti saja. Cara istilah wong biyen sing penting gelem budal wis apik. Alhamdulillah. Cuman yang saya petik dari orang tua saya yang selalu memberikan support batin bagi saya itu, termasuk saya dari anak yang saudara saya 8, saya yang paling dablek, itu benar-benar saya rasakan setiap kali berangkat ngaji, berangkat sekolah, madrasah, MHM, beliau membisiki telinga saya terus. Apa bisikan? Napa niku? Itu. Niat ingsun ngaji ngilangi kebodohan. Ngaji. Niat ingsun ngaji ngilangi kebodohan. Itu sampai detik ini seringkali saya tularkan kepada konco-konco santri yang selalu bertanya mungkin ada masalah apa di tempat saya. Itu selalu saya kasih support ke arah itu. Karena apa? Kalau sudah niat ngaji menghilangkan kebodohan, Allah menghilangkan kebodohan kita. Otomatis kalau sudah bodohnya yang ada, istilahnya dekem neng dodo, itu pasti bodohnya hilang, pasti akan bening. Kalau sudah hati pikiran bening, karena bodohnya sudah hilang. Karena apa? Niat ingsun ngaji ngilangi kebodohan. Coba kita bayangkan, bodoh hilang kabeh. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Menghafal mudah, mengingat-ingat mudah, diterangkan gampang masuk. Karena apa? Bodohnya sudah hilang. Maka dari itu orang tua saya itu bilang hanya seperti ini. Kamu itu kewajiban kamu hanya budal sekolah. Budal dan budal. Tidak daya kata lain.
Iso gak iso, ngadeg gak ngadeg budal. Itu. Yang penting sekolah, yang penting ngaji. Saya gitu tuh pernah teringat saya itu sakit gigi. ya. Jek iso mlaku apa ora? Tasik, budal. Rasane wong loro untu niku kaya ngemut mercon, Kang. Lebih Masya sakit Allah. timbang sakit hati. Nah, Kalau arek nom sakniki niku. Nah. Sekarang Ya aja kena loro ati tenan. Ampun-ampun. asli ampun. Nah itu. Jadi selama masih bisa jalan, beliau selalu kasih support. Jalan pokoknya. Walaupun toh nanti menggak-menggak juga wong sakit. Tapi itu orang tua saya memberikan support semacam itu. Jadi tidak hanya itu toh. Kalau setelah sekolah saya dididik kerja, dagang, kerja. Jadi golek duit karo golek ilmu. Golek duit sak oleh, golek ilmu sak oleh. Sesuai kemampuan, kapasitas otak saya itu berapa giga mungkin ya. Enggak banyak. Tapi apa yang didahulukan orang tua saya itu saya berusaha untuk memegang dan saya lakukan. Jadi dari ibu saya itu bilang, si temenan le. Seringkali saya pulang sekolah nangis, seringkali. Karena diejek teman-teman. Oh, diejek. Diejek itu. Karena saya dari usia 5 tahun sampai 17 tahun, 16-17 tahun itu gudikan. Saya ingat gudik itu menghinggapi saya tuh 11 tahun. Insya Allah, lama itu ya. Gak lama, rodok suwe. 11 tahun itu ya aslinya lama itu. 11 tahun. Setiap pulang sekolah itu ya, wah pabrik gudik. Dilokne dan dilokne. Ibu saya selalu memberikan support sabar, Le. Sabar disayang Tuhan katanya gitu. Ya. Ibu teh sabar saja. Mengenai sabar nggih. Kita di pondok pesantren itu biasanya sering mengenal istilah niku Gus. Tirakat dan riyadhah. Itu dua kata memang sebenarnya sama atau emang berbeda Gus itu? Tirakat sama riyadhah itu. Sabar dalam tirakat dan riyadhah. Kesabaran menaklukkan segalanya. Itu yang pertama. Kesabaran menaklukkan segalanya. Terus urusan dengan tirakat. Tirakat itu kalau kita ambil bahasa Arabnya kan apa? Torekot ya. Jalan. Riyadhah ya sebenarnya sama, cuman bahasanya saja sama. Bahasanya Berbeda. Termasuk salah satunya adalah puasa. Oh, puasa itu salah satu amalan. Itu. Untuk Riyadhah, tirakat. Cuman bahasa karo riyadhah bahasa Arab kan? Lebih bahasa Arab. Lebih membahasa Arab ya itu. Kalau tirakat itu lebih ke Jawanya itu. Padahal juga aslinya kosakatanya sama. Ya sama. Taroka, Nah, taroka terus torekot. Nah, itu kan para wali dulu itu benar-benar Masya Allah top markotop. Jadi kalau kita bilang ada sanggar pamujan, sanggar, tapi para wali tidak merubah. Semuanya tidak dirubah. Hanya satu huruf di depan. Langgar. S diganti L gitu saja. Akhirnya lama kelamaan, oh langgar itu. Terus orang Arab musola. Dan lain sebagainya. Dan tirakat sama riyadhah itu ya. Ya mungkin ya ke arah itu juga. Tidak terlalu jauh perbedaan.